Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hadiah. Jadi gini, saya akan menjelaskan tentang tafsir dari surah An-Najm ayat 5 sampai dengan 6. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alamahu syadidul quwa numiratun fastawa. Yang artinya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menempatkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Surah An-Najm ayat 5 sampai dengan 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tiga tafsiran dari berbagai ulama tafsir tentang surah An-Najm ayat 5 sampai 6. Yakni yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir, lalu yang kedua tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah tafsir Jalalain. Yang pertama dari tafsir Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang hamba dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwa Jibril telah mengatakan kepadanya apa yang harus ia sampaikan kepada manusia. Syadidul quwa, yang artinya yang sangat kuat, yakni malaikat yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy yang ditaati di sana, di alam malaikat, lagi dipercaya. Surah At-Takwir ayat 19-21. Dan di surat ini disebutkan melalui firman-Nya, Numiratin, yang artinya yang mempunyai akal yang cerdas, yaitu yang mempunyai kekuatan, menurut Mujahid, Al-Hasan, dan Ibnu Zaid. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah yang mempunyai penampilan yang bagus. Qutdah mengatakan yang mempunyai bentuk yang tinggi lagi bagus. Jadi, pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara kedua pendapat di atas, karena sesungguhnya Jibril itu mempunyai penampilan yang baik dan mempunyai kekuatan yang hebat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan melalui Ibnu Umar dan Abu Hurairah dengan sanad yang sahih, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, sedekah atau zakat itu tidak halal bagi orang yang berkecukupan dan tidak halal pula bagi yang mempunyai kekuatan yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Fastawa, yang artinya, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Menurut Al-Hasan, Mujahid, Qutdah, dan Arabi, Ibnu Anas, yang dimaksudkan di sini adalah Jibril. Lalu yang kedua adalah dari tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW, kawan mereka itu diajari oleh Jibril. Jibril itu sangat kuat, baik ilmunya maupun amalnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki arsy, yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya. Surah At-Takwir ayat 19 sampai dengan 21. Kemudian Muhammad SAW mempelajarinya dan mengamalkannya. Ayat ini merupakan jawaban dari perkataan mereka yang mengatakan bahwa Muhammad SAW itu hanyalah tukang dongeng yang mendongengkan dongeng-dongeng atau legenda-legenda orang-orang dahulu. Dari sini jelas bahwa Muhammad SAW itu bukan diajari oleh seorang manusia, tapi ia diajari oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam ayat ini bahwa Jibril itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, seperti dalam riwayat bahwa ia telah membalikan perkampungan Nabi Lut, kemudian mereka diangkat ke langit, lalu dijatuhkan ke bumi. Ia telah menghembus kaum Samud hingga berterbangan, dan apabila ia turun ke bumi hanya dibutuhkan waktu sekejap mata. Lagi pula ia
dapat berubah bentuk menjadi seperti manusia. Lalu yang ketiga adalah dari tafsir Jalalain yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, yang mempunyai kecerdasan, yang mempunyai kekuatan dan keperkasaan, atau yang mempunyai pandangan yang baik. Yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Maka menetaplah ia, maksudnya menampakkan diri dengan rupa aslinya. Lalu yang selanjutnya adalah analisis implikasi pendidikan dalam surah An-Najm ayat 5 sampai dengan 6. Jadi, di dalam surah An-Najm ayat 5 ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah diajarkan oleh Jibril yang memiliki fisik yang sangat kuat. Menurut Ibnu Katsir, itu dimaksudkan sebagai akal yang cerdas, memiliki kekuatan, dan juga memiliki penampilan yang bagus. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita dianjurkan untuk menjadi kuat baik secara fisik maupun mental, serta memiliki penampilan yang baik. Dalam artian, berpakaian rapi dan juga sopan. Tentunya, seorang pendidik juga diharuskan memiliki akal yang cerdas. Dalam surah An-Najm ayat 6 disebutkan bahwa ia, Jibril, menampakkan diri dengan rupa yang asli. Menurut tafsir Jalalain, Jibril memiliki kekuatan dan keperkasaan dan memiliki pandangan yang baik. Menurut saya, pandangan yang baik ini dimaksudkan sebagai wawasan yang luas. Jadi, kita sebagai manusia tidak boleh hanya berfokus pada satu ilmu. Ilmu itu tidak memiliki batasan. Kita diharuskan untuk belajar ilmu-ilmu umum agar tetap bisa hidup di lingkungan sosial, dan juga ilmu agama agar kita tidak tersesat di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dan juga analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru harus memiliki kriteria yang baik agar murid yang diajarkan dapat menjadikannya sebagai seorang teladan yang baik juga. Guru harus sehat secara fisik maupun mental, berpenampilan rapi dan sopan, dan juga cerdas, tidak memiliki batasan dalam menuntut ilmu. Jadi sampai di sini penjelasan dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.